Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat kue ulang tahun tanpa dimasak. Ini tuh kayak tanpa di oven, tanpa dikukus dan di mixer. Jadi buat teman-teman yang masih ngekos dan pengen banget ngasih kejutan teman-teman kalian dan pengen masak sendiri, wajib banget nonton video ini sampai habis. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, wajib banget subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyi tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Buat teman-teman yang udah penasaran, yuk langsung aja kita lihat videonya. Untuk langkah pertama, di sini aku udah sediain mangkok. Aku bakalan kasih 1 bungkus Milo. Ini aku bakalan seduh biasa gitu ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman udah masuk semuanya, kita bisa langsung aja tambahin air. Untuk airnya ini aku kurang lebih 50 ml. Ini untuk Milonya bisa diganti yang lain-lain ya, bisa pakai susu Denko atau susu UHT, itu sesuai selera kalian masing-masing. Kalau menurut teman-teman udah larut, kita bisa langsung aja ke step berikutnya. Di sini aku udah sediain biskuit. Untuk biskuitnya ini bisa diganti ya teman-teman ya. Kebetulan aku lagi punya biskuit kelapa kayak gini. Ini bentuknya kotak, bisa diganti yang bulat sesuai selera kalian masing-masing. Ini langsung aja aku kasih buttercream ya teman-teman ya. Aku bakalan buat kayak dia wafer tumpuk gitu. Jadi ini tadi aku udah ambil 2, jadi aku lekatin kurang lebih kayak gini aja. Ini untuk biskuitnya aku tuh butuhnya 24 pasang gitu. Jadi 24 biskuit yang udah aku lekatin kayak gini, kurang lebih ngabisinnya tuh 1,5 gitu loh teman-teman, 1,5 bungkus. Dan ini dia hasilnya setelah aku lekat-lekatin semuanya. Ini kurang lebih ya, satu tumpuknya ini isinya 4 tumpuk, dan aku bakalan jejer jadi 3 kayak gini, jadi biar hasilnya kotak gitu. Dan untuk ukuran alasnya itu aku pakai ukuran 20 x 20 ini dia. Sebelum kita tempelin, aku bakalan kasih sedikit aja buttercream di sini. Kalau teman-teman gak suka buttercream, bisa diganti whipping cream ya teman-teman ya, sesuai selera kalian masing-masing aja. Terus jika menurut teman-teman udah cukup, ini kita kasih secukupnya aja kayak gini ya. Kita bisa langsung aja celupin biskuitnya, ini dicelupin ke dalam Milo yang udah kita buat tadi, kayak gini aja kurang lebih. Setelah itu kita langsung aja tempelin ke atas tatakan kuenya. Ini dilakukan sampai habis ya teman-teman ya. Ini kita kasih buttercream pinggirnya kayak gini biar ngelekat kiri kanannya. Pokoknya satu tumpuk ini kayaknya sih 8 biskuit, jadi 4 pasang kayak gini tuh, kalian bisa lihat ya. Kalau menurut teman-teman udah kayak gini, jadi kita langsung aja kasih buttercream, jadi ditumpuk-tumpuk aja biar lekat gitu. Fungsinya dimasukin ke dalam Milo itu biar rotinya nanti pas dipotong lebih gampang lagi. Tapi kalau nggak dikasih itu juga nggak apa-apa sih, sesuai selera kalian masing-masing aja. Kalau menurut teman-teman udah seperti ini, untuk pojok sebelah sini kita langsung aja kasih buttercream kayak gini aja biar dia tuh nempel gitu loh teman-teman, satu sama lainnya biar nempel. Ini ngasihnya secukupnya aja atau kurang lebih sesuai selera kalian masing-masing. Mau ngingetin aja buat teman-teman yang belum subscribe, wajib banget subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyi tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Buat teman-teman yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Jadi langsung aja like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Ini dilakuin sampai habis ya teman-teman ya, sampai bentuknya itu kotak. Tapi ini untuk bentuknya balik lagi ke kalian suka bentuk apa. Kalau mau bentuk bulat juga boleh, kotak kayak aku ini juga boleh. Pokoknya masing-masing aja, aku bakalan nunjukin caranya aja kayak gini ya teman-teman ya. Kita gabung-gabungin aja sedemikian rupa sampai berbentuk kotak seperti kayak kue gitu. Jika menurut teman-teman udah berbentuk sesuai keinginan kalian, kalian bisa langsung aja lapisin lagi keseluruhannya ini tuh pakai buttercream ya teman-teman ya. Ini aku bakalan kasih buttercream seluruh kuenya ini, jadi aku bakalan oles-olesin kayak gini dulu. Buat teman-teman yang nanya, ini untuk alat olesnya ini aku pakai apa? Ini aku pakai pisau buat potong kue itu loh teman-teman. Jadi bahan seadanya aja, bener-bener bahan seadanya aja.
Ini kita oles-olesin aja sampai semuanya tuh tertutupin gitu, kayak gini aja nih teman-teman. Ini untuk yang langkah pertama ini aku bakalan yang asal ketutup aja, jadi walaupun masih berantakan nggak apa-apa, yang penting seluruh kuenya ini tuh kayak ketutup gitu. Kalau menurut teman-teman atasnya ini udah ketutup, kita lanjut aja ke bagian bawahnya. Ini menurut aku udah cukup ketutup ya teman-teman ya. Untuk bagian bawahnya kayak gini aja, sorry banget ketutup ke kamera. Dan kayak gini nih caranya teman-teman, kita buat aja kayak gini, walaupun gak rapi gak apa-apa, nanti kita rapiin aja. Jika menurut teman-teman udah ketutup semua kayak gini, kalian bisa langsung aja ambil pisaunya lagi. Ini aku bakalan oles-oles kayak gini sampai dia tuh rapi. Sebenarnya sih nggak terlalu rapi juga nggak apa-apa ya, soalnya nanti dia nggak bakalan kelihatan gitu. Jadi pokoknya asal aja ya teman-teman ya, asal dia kayak nggak berantakan gitu. Dan ini dia hasilnya setelah selesai. Jika menurut teman-teman udah selesai, kalian bisa langsung aja lelehin coklat batang. Ini aku pakai yang coklat, ini ngelelehinnya pakai rice cooker aja. Dan setelah leleh kalian bisa lihat, wow, berantakan, gak apa-apa lah ya. Ini nanti kita bakalan tutup aja. Jadi kayak gini aja nih teman-teman, kita buat kayak coklat leleh ala-ala kuetar-kuetar yang dijual-jual gitu. Jadi kayak gini aja. Ini tuh aku baru pertama kali, jadi sorry banget kalau emang berantakan kayak gini ya teman-teman ya. Untuk pinggirannya nanti bisa dibersihin, jadi nggak apa-apa. Kalau pemula berantakan mah udah biasa ya teman-teman ya. Ini kalau menurut teman-teman udah rapi kayak gini, udah cukup coklatnya, kita bisa langsung aja siapin buttercream. Untuk buttercreamnya ini, untuk ujungnya aku pakai yang buat churros itulah teman-teman. Jadi emang pakai satu alat ini aja, jadi nggak ganti-ganti gitu. Ini langsung aja kita buat bunga kecil-kecil seperti ini nih. Ini kita kasih bunga kecil-kecilnya tuh muter ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman punya kreasi sendiri bisa diganti sesuai selera kalian masing-masing. Ini cuma contoh aja. Ini kalau yang atas sudah selesai, kita bisa langsung aja kasih yang bawah. Karena ini susah banget, aku bakalan ambil mangkok dulu ya teman-teman ya. Jadi aku bakalan kasih mangkok seperti ini biar gampang gitu ngehiasnya ya, walaupun berantakan tapi lebih gampang lah dari kemarin. Sorry banget, ini langsung berantakan sih yang pertama tuh, kayak gini aja nih. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya teman-teman ya. Ini kalau tengah-tengahnya mau dikasih selai juga boleh, mau dikasih hiasan apa gitu juga nggak apa-apa. Pokoknya sesuai selera kalian masing-masing ya teman-teman. Untuk hiasannya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tadi padahal aku buatnya agak sedikit berantakan, tapi kalau hiasannya udah hampir selesai, kalian bisa lihat sendiri. Ini nanti bakalan kelihatan cantik banget seperti yang di video awal tadi. Untuk hiasan bagian sininya udah ya teman-teman ya, aku giniin aja. Aku bakalan langsung aja ngehias atasnya. Ini untuk ngehias atasnya itu bener-bener simple banget. Aku bakalan kasih bunga yang gak gede gitu, bunga ala-ala gitu, cuma dibuat muter gini aja nih, kayak gini aja. Udah, kita bakalan langsung aja kasih sedikit biskuit. Ini aku udah sediain biskuit, jadi aku bakalan potong biskuitnya dan aku bakalan taruh di atasnya seperti ini. Biar kuenya tuh banyak warna gitu ya teman-teman. Aku bakalan kasih juga dia kayak bola-bola biskuit gitu. Ini biskuit warna-warni gitu teman-teman, kayak gini nih. Kita kasih sedikit aja secukupnya, pokoknya sesuai selera kalian masing-masing. Semoga teman-teman tuh suka sama kreasi kue ulang tahun aku. Buat teman-teman yang suka langsung aja dicobain di rumah.
Dan ini yang terakhir aku bakalan kasih sedikit aja lagi, dan ini dia hasilnya. Ini sih menurut aku hasilnya bener-bener bagus banget sih ya untuk pemula. Jadi cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, wajib banget subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.